Tecno Pova 5 Pro di harga 2 jutaan yang udah dapat 5G. Apakah worth it? Mari kita bahas. Rilisnya tahun 2023, udah hampir setahun, punya dua varian, ada Dark Illusion dan Silver. Bobotnya lumayan berat di 212 gram. Punya RGB Lightning yang disebut Turbo Light. Sayangnya, layarnya masih IPS dengan refresh rate 120 Hz. Peak brightness-nya di 580 nits, punya resolusi 1080p x 2460 pixel, dan punya kamera 50 megapiksel. Perekamannya belum bisa 4K, cuman bisa di 2K 30 fps. Beberapa hasil fotonya, punya kamera depan 16 megapiksel, support perekaman 1080p 30 fps. Beberapa hasil fotonya, dan cuman punya satu varian 8/256 GB, udah UFS 2.2, punya baterai 5000 mAh. Untuk penuhnya dibutuhkan sekitar 35 menit. Beberapa fitur lainnya, speakernya udah stereo, ada lubang jacknya, support NFC, udah support OTG, dan ada juga slot kartu memorinya. Gyronya udah hardware, jadi aman buat main PUBG, udah support bypass charging. Pakai chipset MediaTek Dimensity 6080 6 nanometer. Kalau gue cek di Google setara sama Snapdragon 695. Mari kita uji chipsetnya. Untuk Antutunya dapat diangkat 389.000. Tes untuk Mobile Legends, settingan refresh rate-nya kebuka di Ultra 120 fps dan grafik Ultra. Tapi sayangnya FPS yang didapat cuma 77-80 fps. Kalau kalian mau stabil, turunin grafiknya di 60 fps supaya frame rate-nya lebih stabil di 60. Untuk PUBG, settingan balance, frame rate-nya mentok di 40 fps. Genshin Impact lowest 60 fps, dapat FPS di kisaran 38-48 fps dengan suhu mencapai 38-39 derajat. Mari kita masuk ke segmen BBKKP. Baca-bacain keluh kesah pengguna. Dari Ferdian bilang kalau selama dia make nggak ada kendala, padahal dia belinya second, punya baterai yang awet, casnya juga ngebut. Dari Ryu, kayaknya kekurangan di HP cuma dari bobotnya aja yang berat. Dari Gregorius, pemakaian selama seminggu buat foto-foto lumayan. Perekaman videonya stabil, baterainya irit, Genshin medium 60 fps. Ngawur Ci, lowes aja dapat di 40 fps. Mencurigakan. Dari Tolib juga bilang kekurangannya cuma di bagian berat aja, kayak Batako. Dari bini gue, ya Imiko, ya Pova untuk Genshin mungkin cuma bisa angkat di 30 fps. Sekian BBKKP kali ini. Kesimpulan dari gue, nih HP untuk game tipis-tipis masih bisa lah, dan punya baterai yang awet banget kata penggunanya. Ini termasuk nilai plus ya. Cuman minusnya di bagian berat aja sih, sama layarnya yang masih pakai IPS. Apakah IPS jelek? Enggak kok, cuman emang kualitas warnanya kalau dibandingin sama AMOLED kalah jauh. Itu cuman pendapat pribadi gue aja ya. Siapa tahu dari kalian mau nambahin atau penjelasan gue yang salah atau kurang bener, kalian bisa benerin di kolom komentar. Jangan lupa join grup Facebook gue, dan sampai jumpa lagi di Seputar Teknologi.